Dan pemirsa, Anda menyaksikan Create Up dan tentunya dengan tema menarik pada hari ini, yakni atur alur limbah kayu lewat startup, dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Habib Abdullah Fakih, CEO dan founder EcoWood. Mas Habib, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Create Up. Dan sebelum kita gali lebih lanjut, boleh nggak ya kita kenalan dulu, EcoWood ini sebetulnya platform atau perusahaan seperti apa sih? Oke, boleh banget. EcoWood adalah bisnis rintisan atau startup yang berfokus untuk membantu pelaku usaha atau end customer untuk mendapatkan kualitas kayu, produk kayu terbaik. Jadi awal mula berdirinya EcoWood sendiri dimulai dari beberapa persoalan, diantaranya minimnya atau terbatasnya platform yang fokus terhadap wood traceability, kemudian meningkatnya limbah kayu dan juga isu emisi karbon. Kemudian dari beberapa persoalan tersebut, solusi terbaik adalah menghadirkan EcoWood dengan beberapa fitur. Yang pertama, traceability atau ketertelusuran, di mana kita dapat memastikan seluruh proses pengolahan limbah kayu dapat tersertifikasi, dan juga kita dapat memantau seluruh knowledge atau informasi dari proses pengolahan limbah kayu di dalam platform EcoWood. Jadi gitu. Oke, sudah berapa lama sebetulnya ini EcoWood berdiri? EcoWood adalah bisnis baru, kita baru mulai di awal Januari 2024. Oke, jadi baru ya, ini masih fresh sekali. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih apa namanya, proses ataupun model bisnis dari EcoWood sendiri ini seperti apa? Oke, proses dan model bisnis EcoWood sendiri adalah kita menghubungkan dari buyer dan juga supplier di dalam platform EcoWood kami. Kemudian apabila dirasa supplier dapat memberikan produk limbah kayu yang berkualitas, maka supplier dapat mengirimkan produk tersebut ke EcoWood. EcoWood akan melakukan quality control. Setelah quality control dirasa sudah cukup dan dapat lolos, maka kita akan menyimpan di dalam warehousing EcoWood. Setelah disimpan di warehousing, maka kita akan langsung mengirimkan kepada buyer yang sudah terafiliasi dengan EcoWood. Oke. Untuk kemudian menjadi buyer yang terafiliasi dengan EcoWood sendiri atau tadi menjadi distributor dari limbah kayu yang berkualitas, ini seperti apa mekanismenya? Jadi kita sudah berkolaborasi dengan beberapa buyer. Ya, contoh saja di PLN dan juga buyer yang sudah kami dapatkan sejak bulan Januari ini ada salah satu dari buyer Jepang. Buyer Jepang ini kita sudah mendapatkan letter of intent, di mana pembeliannya sudah berkisar 10.000 ton wood pellet per bulannya. Jadi dari situ kita akan menghubungkan dari supplier yang sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan EcoWood dengan buyer yang sudah terafiliasi dengan kami tadi. Oh, oke, jadi memang sebetulnya sudah terkoneksi begitu ya antara distributor dan juga buyer-buyernya tadi, dan bahkan nama-nama besar begitu ya, bahkan dari luar negeri juga sudah terkoneksi dengan EcoWood. Nah, ini terkait dengan eh, produksi pellet kayu begitu ya. Ini sebetulnya boleh dijelaskan sedikit tidak sih, ini pengolahannya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan penggunaannya oleh buyer-buyer tadi digunakan untuk apa sebetulnya? Oke, sebenarnya proses pengolahan wood pellet sendiri itu berasal dari serbuk kayu yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi wood pellet itu sendiri. Kegunaan dari salah satu produk kami ya, wood pellet tadi, wood pellet itu digunakan untuk beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah untuk bahan bakar alternatif industrial besar seperti manufaktur semacam itu, dan juga wood pellet bisa digunakan untuk bahan pengering atau bahan pengering untuk F&B industry, dan juga wood pellet bisa digunakan untuk commercial installation, untuk penghangat ruangan, untuk rumah, kantor, ataupun sekolah. Tapi untuk di part yang penghangat ruangan ini kita fokusnya ke beberapa negara yang memiliki cuaca musim dingin. Oke, jadi memang akhirnya bisa menjadi bahan bakar alternatif, dan tentunya ini seiring ya dengan upaya pemerintah kemudian untuk memenuhi ataupun mengejar dari penurunan carbon emission. Dan EcoWood juga ternyata disebut memenuhi peraturan karbon ya Mas Habib. Kenapa kemudian bisa disebut demikian? Nanti kita ulas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Create Up segera kembali. Masih bersama kami dalam Create Up, dan kembali kita ulas tema kita di hari ini terkait dengan atur alur limbah kayu melalui startup. Mas Habib, ini EcoWood disebut memenuhi peraturan karbon. Seperti apa sebetulnya terkait hal ini? Betul sekali. Jadi kita mempromosikan dan membantu
penebangan hutan secara sah, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi kita juga berkontribusi dalam pencegahan penebangan liar. Jadi kenapa sih penebangan liar itu sangat berdampak kepada emisi karbon? Karena pohon sendiri itu menyimpan banyak karbon. Ketika ditebang maka karbon yang dikeluarkan itu sangat banyak dan berdampak kepada emisi karbon tadi atau berdampak kepada lingkungan. Dan kita juga tidak hanya berfokus kepada penebangan secara sah berkelanjutan, akan tetapi kita juga berfokus terhadap pengurangan limbah kayu. Jadi dari situ kita berkontribusi dalam pencegahan isu lingkungan dalam sisi pengurangan emisi karbon tadi. Wow, luar biasa ini tentunya seiring dengan target yang didengungkan pemerintah ya selama ini untuk kemudian menurunkan emisi karbon dan kita harapkan EcoWood tetap bisa berkontribusi banyak dalam hal ini. Nah terkait dengan bisnisnya sendiri, adakah kemudian kendala-kendala yang ditemui sejauh ini, Mas Habib? Oke. Kalau bisnisnya sendiri, kendala yang paling terlihat adalah edukasi dari platform EcoWood tersebut kepada user. Oke, seperti apa itu? Karena kan di sometime ini adalah bisnis lama, jadi kita ingin menggunakan sisi digitalisasi. Kadang kan kalau pemain lama kita edukasi dengan something new, dengan teknologi ini kadang kan butuh effort ya. Jadi mungkin dari kami kendalanya di sisi edukasi platform EcoWood itu sendiri. Oke, lantas bagaimana kemudian strateginya untuk mengatasi kendala itu dan mungkin juga sebetulnya adakah kemudian perbedaan yang paling signifikan antara EcoWood dan juga platform ataupun kompetitor sejenis? Oke, untuk edukasinya sendiri sebenarnya kita melakukan edukasi melalui bagaimana sih cara untuk menggunakan teknologi kita. Kita Hmm, menjelaskan apa sih traceability, apa sih digitalisasi fungsinya itu apa. hmm. Untuk edukasinya semacam itu sih untuk effort kita. Dan untuk kompetitor kita sebenarnya hal unik dari EcoWood yang kami miliki adalah yang pertama kita menggunakan QC dan warehousing. Jadi setiap produk limbah kayu kita akan melakukan quality control terlebih dahulu sebelum kita simpan di warehousing kita. Warehousing sendiri juga termasuk ke dalam fitur unggulan yang dimiliki EcoWood. Tidak hanya itu, kita juga memiliki fitur traceability di mana fitur traceability dapat melacak dan memastikan seluruh pengolahan limbah kayu tersertifikasi. Oh, Dan semua itu dapat didapatkan dalam satu package yakni dengan menggunakan EcoWood. wow, ini komplit sekali begitu ya kemudian apa yang kemudian EcoWood lakukan dan juga EcoWood sediakan sebagai solusi kepada masyarakat. Lantas dari sisi bisnisnya lagi ini profitabilitas apakah kemudian sudah profit atau target profitabilitas ke depannya seperti apa? Untuk target sendiri kita 1 tahun ke depan, kalau sekarang masih belum karena kita masih seperti yang saya sampaikan Ya, tadi, kita baru ya. masih baru di bulan Januari. Oke, ke depannya seperti apa berarti itu target dari sisi? Eh, untuk pengambilan profitnya mungkin bisa kami share, kami mengambil keuntungan 5-10% di sisi operasional dan juga 1% di sisi platform. Dengan mendapatkan buyer seperti tadi, PLN dan juga beberapa buyer Jepang yang sudah saya sampaikan tadi, kami harap bahwa 1 tahun ke depan kita sudah dapat mendapatkan keuntungan. Oke, ya itu menjadi target terdekat dari EcoWood. Lantas terakhir Mas Habib, apa kemudian harapan EcoWood untuk kemudian bisnis ini sendiri, industri ataupun harapannya terhadap solusi yang ditawarkan oleh EcoWood kepada masyarakat? Yang pasti adalah kita ingin mengatasi beberapa problem yang tadi di mana di industri kayu belum ada salah satu platform yang bisa melacak entah itu sertifikasi, legalitas dari asal-usul kayu, itu yang pertama. Dan yang jelas kita juga berkeinginan untuk mengurangi limbah kayu dan juga berkontribusi dalam isu emisi karbon. Dalam sisi bisnis sendiri, kami berharap bahwa kami bisa berkolaborasi dengan 5.000 lebih premium supplier dari produk limbah kayu sendiri. Dan kita juga berharap untuk kita juga berencana untuk memperluas target market. Dan yang terakhir kita berharap kita dapat membangun ekosistem pengolahan limbah kayu atau waste management, wood waste management di negara kita. Oke, luar biasa sekali harapan-harapannya kita harapkan ini juga bisa kemudian tercapai dan tentunya EcoWood bisa semakin berdampak positif untuk Indonesia. Sayang sekali Mas Habib waktu kita terbatas di hari ini. Terima kasih banyak atas
kehadirannya dan juga penjelasannya terkait dengan EcoWood, dan kita akan jumpa di lain waktu. Mungkin kapan-kapan saya main ya ke warehouse-nya. Terima kasih Mas Oh, Habib. sama-sama. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast di hari ini, kita akan simak terlebih dahulu posisi IHSG terkini. Di mana terpantau indeks harga saham gabungan ini masih melanjutkan penguatan 0,5% ke level 7.276,425. Sejumlah saham masuk dalam top movers dan juga top losers. Ada PPRE, BSBK, PTMP, Dewa, CNMA, Heli, PSAB, SSA, Raja dan juga Main. Dan juga ada saham Koko, Fuji, Nasi, CKPJA, MDLI, SKBM dan juga ITIC. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan pastikan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. See you in the morning.